Halo, kembali lagi dengan saya, nama Charlie Jadiwana Jendri Sandarevi, NIM 21128, kelas A, Program Studi Teknik Informatika 101. Baik, pada video kali ini saya akan menyelesaikan ITS dari mata kuliah komunikasi awam, mana melakukan review atau demo pada sertifikasi pelayanan aplikasi tertentu atau web yang menyediakan layanan untuk menghubungi data pribadi baik oleh profil, nama, lokasi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian aplikasi yang memiliki celah keamanan tertentu. Untuk itu, di sini saya mengambil sebuah layanan aplikasi, mana aplikasi ini bernama Bitdefender Mobile Security. Dari layanan aplikasi yang saya ambil ini, mana Bitdefender Mobile Security ini merupakan suatu layanan aplikasi keamanan yang dirancang untuk melindungi pengguna smartphone dari berbagai ancaman keamanan, dan aplikasi ini tersedia pada sistem operasi Android, iOS, dan Windows. Kemudian aplikasi ini menawarkan berbagai fitur untuk menjaga keamanan perangkat dan data pribadi. Kemudian tak lupa juga handphone atau smartphone kita memiliki beberapa masalah keamanan yang sering terjadi. Masalah keamanan yang sering terjadi pada pengguna smartphone meliputi serangan malware, phishing, pencurian data, dan akses tidak sah ke informasi pribadi. Malware dapat merusak perangkat, mencuri data, atau memantau aktivitas pengguna. Kemudian phishing adalah upaya penipuan yang menggunakan pesan palsu untuk pengguna juga dapat mengalami masalah dengan aplikasi berbahaya. Bahkan tak lupa juga ketika kita melakukan koneksi pada wifi tertentu, ada wifi yang dari luar, karena ada beberapa wifi dari luar itu melakukan atau membuka layanan wifi itu secara publik, itu membahayakan beberapa pengguna yang menggunakan, karena itu bisa mengganggu atau mencuri data pribadi seseorang, karena berbahaya menggunakan wifi publik. Kemudian tujuan dari saya mengambil aplikasi Bitdefender Mobile Security ini, karena aplikasi ini dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap berbagai ancaman keamanan yang mungkin mengancam perangkat dan data pengguna semua. Ini mencakup perlindungan dari malware, fitur anti-phishing, privasi dan keamanan internal, serta pemantauan perangkat yang hilang atau dicuri, dan manajemen aplikasi. Untuk itu, saya akan mendemokan atau memberikan langkah-langkah dalam penginstalan dan penggunaan dari aplikasi Bitdefender Mobile Security ini. Untuk itu kita coba saja langsung pada kita buka pada web browser atau Google Chrome. Sini kita ketik saja download Bitdefender Mobile Security for Windows. Kemudian kita geser ke bawah, kita tekan pada halaman yang atau navbar yang kedua di sini, Defender Free Antivirus, download software for Windows. Kemudian kita free download for Windows. Dia akan otomatis mendownload dan memberikan notifikasi apakah ingin melanjut mendownload dari aplikasi ini. Karena saya sudah mendownload aplikasi ini, kita langsung saja pada halaman aplikasinya. Ini ada Bitdefender Exchange dan Bitdefendernya. Di sini karena saya sudah login, itu pertama-tama di sini saya akan mencontohkan loginnya atau tampilan awal saat ini.
contoh halaman nanti saat membuka Wikipedia saat setelah diinstal, dia akan tetap seperti ini kita login, memasukkan email yang sudah terdaftar. Kemudian kita nanti jika email belum terdaftar, kita klik one sini. Kita masukkan nama kita, email dan password. Kemudian kita gateway sini, maka uh, dia akan otomatis terlogin atau akun kita sudah jadi. Kemudian kita sign in, klik kembali. Kita akan masukkan email dan password nanti dan dia akan membuka aplikasi dari kita security. Kita keluar saja dari sini. Ini merupakan VPN-nya melihat suatu aplikasi tertentu, lokasi tertentu. Kita buka pada rendernya. Baik, ini merupakan tampilan dari awal di Defender Mobile Security. Sebelum itu saya akan menjelaskan fitur-fitur atau manfaat dari layanan. Baik, yang pertama manfaatnya perlindungan terhadap malware dan virus yang dapat merusak perangkat dan data, kemudian anti-phishing untuk menjaga pengguna dari jebakan phishing online, kemudian privasi dan keamanan internet yang membantu melindungi data saat browsing online. Kemudian fitur pemantauan perangkat yang hilang atau dicuri, termaksud kemampuan untuk mengunci atau menghapus data jarak jauh. Kemudian manajemen aplikasi memungkinkan pengguna untuk mengontrol izin aktivitas aplikasi. Oke, baik. Kita langsung saja pada fitur-fitur atau penggunaan dari aplikasi ini. Di sini ada vulnerability scan, di mana vulnerability scan ini berfungsi untuk memeriksa perangkat yang melihat adanya kerentanan keamanan yang mungkin dieksploitasi oleh penyerang. Karena ini membantu dalam menjaga keamanan perangkat. Kita coba langsung jalankan saja di sini. Ini langsung dia akan langsung melakukan scanning jika ada kerentanan pada keamanan tertentu. Nah, ini dia sudah menampilkan contohnya pada wifi saya yang bernama OK dari hotspot yang saya lakukan connect kepada wifi dari laptop ini. Dia mendeteksi bahwa dalam keamanan pada wifi saya ini sangat banyak kerentanan karena SIM yang saya gunakan ini sangat rentan untuk bobol. Oke, baik, kita coba pada fitur lainnya. Di sini ada fitur sistem scan dengan kegunaannya tersendiri dan fungsinya itu melakukan pemindaian sistem yang dapat memeriksa seluruh perangkat yang ada terdeteksi malware baik dari virus dan ancaman keamanan lain. Kita coba jalankan. Jadi lakukan scanning. Kita akan melihat seluruh perangkat yang terdeteksi melakukan atau memiliki malware dari luar. Kemudian di sini saya akan lanjut pada VPN ini. Baik, fungsi dari VPN di sini seperti yang saya sudah sampaikan dari layanan dari aplikasi ini, bahwa aplikasi ini dapat melakukan pengontrolan jarak jauh atau mendeteksi atau mencari aplikasi handphone yang hilang. Jadi dia akan melacak aplikasi kita, handphone kita dengan cara memasukkan sebuah PIN tertentu atau password tertentu dari HP yang kita gunakan. Kita di sini lokasi Indonesia. Baik, ternyata fitur ini berbayar, sudah berbayar.
video menarik sama juga masih free atau gratis. Dan kita kembali lagi pada halaman kadernya. Di sini ada quick scan, di mana quick scan ini melakukan pemindaian secara cepat, di mana cara yang efisien ini dia melakukan pemutusan area tertentu perangkat yang memiliki ancaman yang lebih umum. Jadi dia kan melakukan prediksi bahwa ada cara keamanan terganggu di luar dari luar. Langsung ke Survey, di mana fitur ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi perbankan atau pembayaran online Anda aman dari ancaman ini. Dari Survey ini dia berfungsi mendeteksi adanya cara keamanan terganggu saat kita melakukan transaksi tertentu dari dalam kedua. Sangat bagus ini. Kemudian ada file trigger, di mana file trigger ini berfungsi untuk menghapus file secara permanen sehingga dapat dipulihkan yang berguna serta berguna untuk kita yang ingin menghapus data pribadi yang sangat sensitif. Jadi aplikasi ini digunakan untuk menghapus data-data tertentu secara permanen sehingga orang-orang yang ingin mencuri data kita atau ingin kita pulihkan data kita tersendiri itu sangat susah, karena ini tidak akan dapat memulihkan data kita yang sudah dihapus, karena dia akan menghapus data kita itu secara permanen ataupun data-data kita yang sensitif untuk terjadi kerentanan. Kemudian di sini ada password manager. Kita lihat di sini password manajernya kita untuk menentukan halaman. Password manager ini membantu kita untuk mengelola dan mengamankan kata sandi sehingga dapat menggunakan kata sandi di mana kita dapat menggunakan kata sandi yang lebih kuat dan unik setiap akun kita. Jadi dia akan membantu kita untuk membuat sebuah sandi atau password yang sangat kuat sehingga susah untuk dilakukan pembobolan. Kemudian ada password manager. Di mana password manager ini membantu kita untuk mengelola dan mengamankan kata sandi. One click manager. Baik, aplikasi fitur ini dari fitur One Click Optimizer ini dia berfungsi untuk membantu mengoptimalkan kinerja perangkat untuk agar lebih membersihkan file yang sementara dalam memori yang dalam penuh. Dan dia akan melakukan penghapusan beberapa data dari handphone yang sudah terpenuhi data-data tersebut. Tapi dia akan menghapusnya secara sementara. Jadi nanti kita bisa memulihkan beberapa file yang telah kita hapus. Kemudian tak lupa juga bahwa aplikasi keamanan tertentu juga memiliki cara keamanan. Namun cara keamanan dari Defender Mobile Security ini kita sudah mencari pada Google atau layanan tertentu bahwa Defender Mobile Security ini sangat susah untuk diganggu gugat.
Karena aplikasi ini selalu diperbarui dari badan Bitdefender tersendiri, sehingga data-data kita tetap aman. Kemudian dari materi yang saya sudah belajar di kelas, yaitu tentang security komputasi awan, di mana security komputasi awan ini merupakan sebuah rangkaian praktik kebijakan dan teknologi yang digunakan untuk data, aplikasi, dan infrastruktur untuk melindungi data yang disimpan dan dijalankan di lingkungan komputasi awan. Ini bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah, kebocoran data, dan serangan terhadap layanan komputasi awan. Dengan kata lain, ini adalah upaya untuk menjaga keamanan informasi dan sistem saat menggunakan layanan yang disediakan oleh penyedia komputasi awan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari security komputasi awan, dia merupakan layanan komputasi yang melindungi data dan sistem yang digunakan dalam lingkungan komputasi agar tetap aman dari ancaman risiko keamanan. Kemudian kita kembali pada Defender Mobile Security. Saya juga mengambil kesimpulan bahwa aplikasi ini merupakan layanan aplikasi yang sangat bagus karena dia dapat melindungi data-data pribadi kita, baik dari profil dan lain sebagainya. Melakukan scanning dari malware, gangguan pada gangguan pada uh, data-data pribadi kita, sehingga kita tidak perlu takut lagi jika kita Defender menggunakan Defender Mobile Security. Jadi saya bisa sarankan kita menggunakan Defender Mobile Security pada HP Android kita ataupun Windows dari laptop kita. Sangat bagus untuk melindungi dari ancaman luar. Baik, ini tuh dari saya. Terima kasih.